Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur RD Selvi Handayani MSI. Kami akan membahas jurnal tentang multiplikasi tunas tebu dengan perlakuan konsentrasi BAP dan kinentin secara in vitro. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Siti Hamidah Subuhan dengan teman saya. Hai, saya Nisa Ramadhani dan saya Afsa Tahira. Saya Muhammad Sakir. Saya Lajura Dinata. Dari Bakar Pratama. Jangan lupa saksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tebu adalah tanaman penting sebagai bahan baku utama dalam produksi gula, menjadikannya komoditas dengan nilai ekonomis tinggi. Varietas bulu lawang khususnya memiliki daya adaptasi dan stabilitas yang baik di berbagai kondisi tanah, serta potensi rendaman yang cukup tinggi mencapai 7,51%. Meskipun memiliki kualitas yang unggul, perbanyakan tebu bulu lawang secara vegetatif seperti melalui stek menghadapi beberapa kendala, termasuk waktu yang dibutuhkan yang cukup lama, sekitar 2-4 bulan, dan hasil pembibitan yang rendah karena setiap mata tunas hanya menghasilkan satu tunas dan mudah terinfeksi patogen. Kultur jaringan in vitro menjadi solusi alternatif dalam perbanyakan bibit tebu, memungkinkan untuk memperoleh bibit dalam jumlah yang besar dan waktu yang lebih singkat, menghasilkan bibit yang lebih sehat dan seragam. Teknik ini memanfaatkan eksplan dari jaringan yang muda yang masih memiliki aktivitas pembelahan sel, di mana pemberian hormon sitokinin seperti BAP dan kinentin berperan krusial dalam proses multiplikasi tunas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh konsentrasi sitokinin baik BAP maupun kinentin terhadap waktu munculnya tunas dan pertumbuhan tunas tebu varietas bulu lawang secara in vitro. Dengan pemahaman yang tepat mengenai pengaruh hormon-hormon ini diharapkan mampu memperoleh teknik perbanyakan yang lebih efisiensi pada varietas unggulan ini. Ada beberapa bahan yang digunakan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada eksplan. Eksplan yang digunakan berupa mata tunas tebu varietas bulu lawang yang berusia 6 bulan. Yang kedua ada nutrisi media kultur. Yang digunakan adalah media MS yang terdiri dari unsur makro, unsur mikro, dan senyawa organik. Yang dilakukan dari penelitian ini, yang pertama itu ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 12 perlakuan dan konsentrasi BAP 0, 0,5, 1, dan 2 mg per liter. Dan konsentrasi kinentin 0, 0,5, dan 1 mg per liter. Dengan 3 kali ulangan pada masing-masing perlakuan. Yang kedua, ada persiapan media. Larutan stok untuk BAP dan kinentin disiapkan, kemudian ditambahkan ke media MS yang telah diperkaya dengan sukrosa 30 gram per liter dan agar-agar 8,5 gram per liter. Setelah itu disterilisasi menggunakan autoclave. Yang ketiga ada persiapan eksplan. Mata tunas tebu varietas bulu lawang dicuci dengan menggunakan air keran, lalu disterilkan dengan larutan merkuri klorida atau raksa klorida sebelum ditanam di dalam botol kultur. Yang keempat ada kultur dan observasi. Eksplan yang diperhatikan selama 8 minggu dengan parameter yang diamati itu meliputi munculnya tunas, panjangnya tunas, jumlah daun, dan warna daun. Data yang dianalisis ini menggunakan ANOVA pada tingkat signifikasi 95%. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun semua perlakuan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan tunas, secara keseluruhan konsentrasi BAP dan kinentin pada level 2 mg per liter dan 1 mg per liter tidak menunjukkan seperti signifikan terhadap parameter pertumbuhan seperti panjang tunas, jumlah tunas, dan jumlah daun. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan yang nyata antara perlakuan dengan sitokinin dan kontrol, yang menunjukkan bahwa eksplan tebu mungkin sudah memiliki hormon endogen yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, meskipun perlakuan tertentu dapat menghasilkan yang lebih baik, terutama pada konsentrasi BAP 0,5 mg per liter. Baik, adapun pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting mengenai interaksi antara konsentrasi sitokinin dan kemampuan eksplan dalam menghasilkan suatu tunas. Sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dan diferensiasi, dengan BAP dan kinetin sebagai pengatur tumbuh yang dapat meningkatkan kapasitas pertumbuhan suatu tanaman. Namun, dalam penelitian ini tidak adanya pengaruh signifikan dari sitokinin ini. Dalam variasi konsentrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu eksplan yang digunakan sudah mengandung hormon endogen dalam jumlah cukup sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh penambahan hormon eksternal. Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hormon endogen dapat memfasilitasi pembelahan sel, sehingga meskipun sitokinin dapat mendorong pertumbuhan, ia tidak memberikan efek tambahan yang signifikan jika konsentrasi tidak tepat. CMS yang kaya nutrisi mungkin sudah menyediakan komponen yang perlu untuk pertumbuhan eksplan, mengurangi ketergantungan pada tambahan sitokinin. Hal ini didukung oleh fakta bahwa kontrol atau tanpa perlakuan sitokinin masih dapat memproduksi tunas, yang menunjukkan bahwa eksplan mampu bertahan dan tumbuh dengan baik dalam media tersebut berkat kandungan nutrisinya. Meskipun perlakuan tidak menunjukkan hasil signifikan, beberapa perlakuan seperti P6 atau 0,5 mg per 1 BAP dan 0,5 mg per 1 kinetin positif dalam jumlah tunas dan panjang tunas yang lebih banyak. Ini menggambarkan interaksi kompleks antara konsentrasi hormon dan respon tumbuhan yang perlu digali lebih dalam. Ada kemungkinan bahwa penentuan konsentrasi yang lebih tepat atau kombinasi dengan hormon lain dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam penelitian lanjutan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian BAP dan kinetin pada konsentrasi 0 hingga 2 mg per liter tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap waktu munculnya tunas tebu variasi bulu lawang. Meskipun ada perlakuan tertentu yang menunjukkan kecenderungan positif, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti hormon endogen dan nutrisi dalam media berperan signifikan dalam proses pertumbuhan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan studi lanjut mengenai konsentrasi dan jenis hormon lainnya, serta eksplorasi aspek nutrisi dalam media kultur untuk meningkatkan efektivitas perbanyakannya bibit tebu. Dengan kemajuan ini, diharapkan mempertajam teknik perbanyakan dan mendukung pengembangan bibit unggul tebu di masa depan. Baik, begitulah review jurnal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.